Nah ini nih, tema saya ada problem. Mas Utut, selamat pagi, selamat datang di Jakabaring Sport City. Ini kompleks olahraga yang terintegrasi sedemikian rupa. Sudah ada dari tahun 2004. Sekarang Mas Utut jalan-jalan ke sini naik golf car. Apa sih kesan-kesannya? Sana pertama ya seneng, saya dulunya atlet, kena suasana gini tuh seneng gitu. Kayak balik itu iya, lagi ya. ke habitatnya. Habitat. Yang kedua bahwa sebenarnya kita ini nggak usah repot-repot lagi untuk olahraga, tinggal sini aja didorong maksimal. Saya dengar laporan dari Pak Adispora dari asisten 3 kemarin, lahannya 2.500 hektar. Iya. Kalau kita mau jadi kuat di olahraga, kita kan harus punya training center terpadu. Ya. Ngapain susah, ya udah ditaruh di sini aja, kan begitu. Nah, tinggal mungkin yang perlu dipikirin mendatangkan atlet-atlet kelas dunia untuk top playernya, atlet pelatih-pelatih yang menengah dan yang pratama untuk atlet layer 2 dan layer 3. Kalau semua terkonsentrasi dia jadi lebih murah, lebih fokus dia. Nah, kemarin saya sempat nonton pertandingan final tembak pistol angin 10 meter. Mix team yang menang Cina, nomor 2-nya. Nomor 2-nya Vietnam, nomor 3-nya nomor 2 Korea, nomor 3-nya Vietnam. Dari situ kita tahu sebetulnya salah satu yang kita sekarang kekurangan itu ketekunan. Ketekunan, ini poin yang menarik nih. Ketekunan dan disiplin. Nah, kalau kemarin itu saya lihat itu yang sekarang kita hilang. Generasi kita kan sekarang oke lah, ini perubahan zaman, nge-vlog, ya kan? nge-vlog, main handphone, main WA. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita bergerak maju tanpa ketekunan dan disiplin. Betul. Olahraga adalah salah satu anu di kehidupan yang tidak bisa dipercepat atau diakselerasi, tetapi ini proses. Gitu. Dan prosesnya nggak bisa dipercepat, walaupun zaman udah berubah, sekarang udah apa-apa bisa cepat, olahraga nggak bisa. Otot perlu dilatih, otak juga perlu pakai strategi dianuin. Semuanya kecerdasan lapangan, emosi itu kan butuh waktu. Bahkan sekarang orang mau jadi penyiar cepat booming, mau jadi artis ada Indonesian Idol, ada apa Idol, instan ya. Semua cepat. Nah, kok olahraga nggak bisa, itu problem. Dengan mindset seperti ini. Dan orang makin nggak sabar ya. Makin nggak sabar, orang tuanya nggak sabar, pelatih nggak sabar. Apalagi warga netizen sangat tidak sabar. Nggak sabar, nggak tahu sulitnya tingkat kesulitan jadi atlet. Jadi emas, perak, perunggu itu mohon izin lah, kadang yang perak sama perunggu kasihan. Itu tingkat kesulitannya sama sulitnya, cuman kan penghargaannya beda betul. Nah tunggu, Mas Utut adalah peraih perak Olimpiade 86 di Dubai. Itu kan sudah luar biasa loh, perak. Tapi saya emas 2000 Pak, tahun 2000 saya emas di Istanbul. Olimpiade. Jadi Mas Utut adalah seorang olimpian. Nah itu prosesnya gimana? Ya kalau diceritain ke anak sekarang ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya kita kan dulu, saya mulai main catur tahun 72. Mulai saya pergi ke luar negeri pertama tahun 79. Kita nekunin olahraga kayak catur itu dari jam 6 pagi kita bangun sampai jam 8. Ya latihan, terus saya hanya ketika sekolah aja kita nggak latihan. Jadi masa remaja kita habis di papan catur. Kehidupan sosial kita nggak seperti anak-anak zamannya. Jadi menjadi olahraga itu pilihan yang sulit. Itu bukan pilihan yang everybody's choice yang mudah gitu. Jadi sekarang pemerintah dukungnya di mana? Orang kan selalu bilang kalau anggaran itu menjadi kunci utama. Hemat saya bukan hanya anggaran, tetapi kita harus punya orang-orang yang ikhlas menekunin di lapangan. Ada pelatih yang ikhlas, yang jatuh bangun bersama atletnya. Ada pelatih yang menekuni kemajuan atletnya sampai mana, sehingga takaran latihannya ditingkatinnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau negara
negara yang menciptakan infrastruktur yang kondusif buat atlet-atlet tadi. Kita sekarang kekurangan suplai pemain di semua cabang olahraga. Kita juga kekurangan suplai pelatih di semua ini cabang olahraga. Ini fakta. Nah, kalau Asian Games ini kita berkiprah, syukur alhamdulillah, karena kita pakai crash program dengan uang yang digelontorkan besar, latihanlah dia di luar negeri di mana. Tapi ini kan bukan model untuk jangka panjang. Itu, Bu. Nah, sekarang Mas Utut sebagai Wakil Ketua DPR RI bagaimana bisa memperjuangkan itu lagi sedemikian rupa sehingga nanti nggak seperti di Asian Games, ya kan? Kita masih punya masa depan Indonesia itu kalau kita sekarang mau berperang kan lewat olahraga. Iya, Ya, kan? kita di SEA Games sudah sangat jauh, Dari rankingnya Thailand. 5, dan tahun depan di Filipina kalau nggak salah. Idealnya kalau bisa kita balik lagi nomor 3 dulu, baru nanti ujungnya nomor 1. Ya. Jadi Iya, sekarang. kan tahun depan ada SEA Games, tahun berikutnya selalu kan ada multi event. Selain multi event, salah satu penempaan atlet itu kan di single event. Tinggal event dulu. Single event itu kan around the clock, semua cabang olahraga ada turnamen regionalnya dan internasional. berjenjang. Itu yang kita butuh dana besar. Kita kan selalu perhatiannya ke multi event karena dilihat negaranya dan jumlah medali yang didapat. Gengsi orang Tapi sebenarnya kan penguatannya dari single event. single event dulu, betul. Single event itu apa? Nah, ini pemetaan. Kita lanjut lagi. Oke, Oke. terima kasih. Terima kasih.